Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan saya Ibu Florencia. Bagaimana kabar kalian semua anak? Tetap semangat? Baiklah, kalau begitu sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah, pada kesempatan ini kita ingin membahas mengenai dilatasi. Pengertian dilatasi. Dilatasi merupakan suatu transformasi yang mengubah ukuran, memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Dilatasi dapat ditentukan oleh titik pusat dan faktor skala. Faktor skala K adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda yang berkaitan dari titik pusat dilatasi. Faktor skala yaitu jarak bayangan per jarak benda. Notasi dilatasi dengan titik pusat O 0,0 dan faktor skala K adalah 0, K. Perhatikan contoh 1. Sebuah segitiga ABC dengan titik A21, B13, dan C34 dilatasi dengan titik pusat O 0,0 dengan faktor skala 2. Tentukan bayangan segitiga ABC tersebut. Sekarang perhatikan gambar segitiga ABC pada bidang koordinat di mana A21, B13, dan C34. Kita dilatasi dengan faktor 2. Sekarang perhatikan, dari 0 ke A itu adalah 1, berarti kalau 2 berarti kita teruskan satu kali lagi. Jadi kita dapat bayangan A aksen adalah 4,2. Begitu juga dengan titik B. Titik B merupakan faktor skala 1, kita lanjutkan lagi menjadi B aksen yaitu dengan koordinat 2,6. Begitu juga dengan titik C. Jarak O ke C adalah skalanya 1. Kemudian kita tambah lagi, kita teruskan menjadi 2 kali sehingga kita peroleh C aksen 6,8. Oke. Dari dilatasi dengan faktor 2, maka kita akan memperoleh 2 buah segitiga yang mana segitiga bayangan merupakan perbesaran dari segitiga ABC. Gimana? Anak-anak jelas? Ibu rasa jelas ya nak ya? Sekarang kita akan menyelesaikan dengan rumus. Di mana koordinat A, AB dilatasikan dengan D, pusat 0 dan skala K, maka bayangan A atau aksen adalah KA, KB. Untuk titik A 2,1 dilatasi dengan O, 2, maka A bayangan adalah 2 dikali 2, 2 dikali 1. Jadi bayangan dari A adalah 4,2. Untuk titik B 1,3 dilatasikan dengan pusat O dan skala 2, maka bayangan dari B adalah 2 dikali 1, kemudian 2 dikali 3. Jadi bayangan B hasilnya 2,6. Kemudian untuk titik C 3,4 dilatasi dengan pusat O dan skala 2, maka bayangan C aksen adalah 2 dikali 3 dan 2 dikali 4. Jadi bayangan C aksen adalah 6,8. Bagaimana anak-anak? Ibu rasa sama hasilnya nak ya dengan saat kita menggambar tadi. Dari contoh di atas, maka kita dapat ambil kesimpulan atau rumus daripada dilatasi dengan pusat O 0,0 dengan faktor skala K dinyatakan bahwa titik A, B dengan dilatasi pusatnya 0 skala K, maka bayangan dari A adalah AK, BK. Sekarang perhatikan contoh 2. Sebuah segitiga ABC dengan titik A 2,6, B 4,2, dan C 6,4 dilatasi terhadap titik O 0,0 dengan faktor skala min 1/2. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC tersebut. Sekarang kita akan menyelesaikannya dengan menggunakan rumus. A adalah rumusnya A, B dilatasi dengan 0,
atau O dan skala K, maka bayangan A adalah KA KB. Jika titik A-nya 2,6 dilatasi dengan pusat O dan skala min setengah, maka bayangan A aksen adalah min setengah dikali 2, min setengah kali 6. Jadi bayangan A aksen adalah min 1,3. Untuk B 4,2 dilatasi dengan D 0, min setengah, maka bayangan B aksen adalah min 2,1. Untuk C 6,4 dengan dilatasi 0, min setengah, maka bayangan C aksen adalah min setengah kali 6, min setengah kali 4. Jadi C aksennya min 3, min 2. Sekarang perhatikan gambar. Tadi segitiganya titik A-nya pada 2,6, B-nya 4,2, C-nya 6,4 dengan faktor skala min 1/2. Kalau faktor skalanya, sekarang perhatikan kita lihat. 0 dari A ini adalah 1. Kemudian faktor skalanya setengah berarti jarak dari 0 ke A ini setengah kalinya. Tapi arahnya berlawanan karena tandanya negatif, berarti dia ke bawah. Sehingga kita peroleh bayangan A aksen adalah min 1, min 3. Begitu juga dengan titik B. O ke B ini 1 skalanya, separohnya berada di sini. Karena negatif setengah, berarti B-nya berada pada titik min 2, min 1. Begitu juga dengan C. Sehingga kita peroleh bayangan titik C aksen adalah min 3, min 2. Sekarang perhatikan contoh 3. Sebuah segitiga ABC dengan titik A 4,2, B 1,3, dan C 4,4 didilatasi terhadap titik pusat 2,1 dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga ABC. Sekarang perhatikan gambar. A-nya tadi kita gambar, A-nya 4,2, B-nya 1,3, dan C-nya 4,4. Dengan pusat dilatasi adalah 2,1. Sekarang perhatikan dari dilatasi D ini ke A adalah 1. Kalau 2 kalinya berarti kita perpanjang menjadi 2 kali. Sehingga bayangan titik A-nya adalah 6,3. Begitu juga dengan B. Dari D ke B adalah 1. Kita perpanjang sampai ke B aksen. Sehingga bayangan B-nya kita peroleh adalah 0,5. Begitu juga dengan C aksen. Yaitu dari D ke C itu 1. Kemudian kita perpanjang lagi 2 kalinya. Sehingga diperoleh bayangan C adalah 6,7. Bagaimana anak-anak? Jelas? Berasa jelas ya anak-anak ya? Oke, sekarang kita akan menyelesaikannya dengan rumus. Koordinat titik A, A, B dengan dilatasinya, pusat dilatasi PQ dengan besar skala K. Jadi bayangan A aksen adalah P plus K dikali A min P, Q plus K dikali B min Q. Untuk titik A 4,2 dilatasi 2,1 dan faktor skala 2, maka kita peroleh bayangan A aksennya adalah 2 ditambah 2 dikali 4 dikurang 2, 1 ditambah 2 dikali 2 min 1. Sehingga bayangan A aksen kita peroleh 2 ditambah 2 dikali 2, 1 ditambah 2 kali 1. A aksennya menjadi 2 ditambah 4, 1 ditambah 2. Sehingga bayangan A adalah 6,3. Begitu juga untuk titik B, 1,3 dengan dilatasi titik pusat 2,1 dan skala 2, maka bayangan B aksen adalah 2 ditambah 2 dikali 1 min 2, 1 ditambah 2 dikali 3 min 1, B aksen 2 plus 2 dikali min 1, 1 ditambah 2 dikali 2, B aksen adalah 2 kurang 2, 1 ditambah 4, sehingga bayangan B aksen adalah 0,5. Kemudian untuk titik C 4,4 dilatasi 2,1 dan faktor skala 2, maka bayangan C adalah 2 ditambah 2 dikali 4 min 2, 1 ditambah 2 kali 4 min 1. C aksen
Ada 2 ditambah 2 dikali 2, 1 ditambah 2 kali 3. Sehingga C aksen 2 ditambah 4, 1 ditambah 6. Sehingga bayangan C aksen adalah 6, 7. Sifat-sifat dilatasi. Sekarang perhatikan, gambar segitiga biru adalah gambar aslinya. Kemudian untuk gambar yang hijau adalah gambar dilatasi dengan K atas skala 2. Perhatikan dari 0 ke biru 1, kemudian ke hijau adalah 2 kali biru. Sedangkan untuk segitiga yang kuning adalah segitiga dari skala K setengah atau diperkecil. Kemudian untuk segitiga yang berwarna ungu ini adalah segitiga dengan skala K negatif 1/2, yaitu perkecilan dengan arah berlawanan dengan segitiga biru. Begitu juga dengan segitiga yang merah dan yang kuning. Yaitu segitiganya atau perbesarannya berlawanan arah dengan segitiga biru. Sifat-sifat dilatasi. Jika K lebih dari 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan dan ukuran dan letak. Kemudian jika K terletak antara 0 dan 1, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Jika K terletak antara negatif 1 dan 0, maka bangun bayangan diperkecil dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Kemudian jika K kurang dari negatif 1, maka bangun bayangan diperbesar dan terletak tidak sepihak terhadap pusat dilatasi dan bangun semula. Contoh 1. Tentukan koordinat bayangan titik P min 3,6 pada dilatasi dengan pusat O 0,0 dan skala negatif 4. Cara penyelesaian titik A adalah A, B, rumusnya dilatasi dengan pusat O dan skala K, maka bayangan A aksen adalah KA, KB. Sehingga titik P min 3,6 dengan dilatasi O, min 4, P aksen adalah min 4 dikali min 3, min 4 kali 6. Sehingga bayangan P aksen adalah 12, min 24. Sekarang contoh soal yang kedua. Titik L aksen atau bayangan L adalah 6, min 9 merupakan hasil dilatasi titik L dengan pusat O 0,0 dan faktor skala 3. Tentukan koordinat titik L. Sekarang penyelesaian perhatikan. A, B dilatasi dan pusat 0 dan skala K, bayangan A aksen adalah KA, KB. Kemudian L adalah A, B, dilatasinya O,3, jadi L aksennya 3A, 3B. Kemudian dengan titik AB-nya, L aksennya adalah 6, min 9. Sehingga kita peroleh 3A sama dengan 6, A sama dengan 6/3 dan A sama dengan 2. Dan 3B sama dengan min 9, B sama dengan min 9/3, B sama dengan min 3. Sehingga titik L adalah 2, min 3. Bagaimana anak-anak? Berasa jelas? Kalau belum jelas, dipelajarin lagi anak ya, sampai kamu merasa jelas. Ibu rasa hari ini cukup sekian dan Ibu ucapkan terima kasih.